Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pembimbing kita Buya Andre Nurwanji, semoga Buya Andre diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu pengertian dasar, tujuan dan prinsip perkawinan. Masuklah pada pembahasannya, yaitu tentang pengertian perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Kesimpulannya dapat disimpulkan dari kutipan di atas, maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi dari pengertian perkawinan. Langsung pembahasan kedua, yaitu tentang dasar hukum perkawinan. Seperti kita tahu, dasar hukum perkawinan yaitu terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 ayat 21, yaitu dan Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Dan pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya. Itu adalah dalil dalam perkawinan. Selanjutnya ada juga pasal Undang-Undang 1945 pasal 2 pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dalam melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28B ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adapun poin kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk kodifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya, dan kompilasi hukum Islam melalui instruksi Presiden Impres tahun 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli tahun 1991. Yang selanjutnya yang C, yaitu prinsip perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam menegaskan bahwa pernikahan merupakan komitmen yang teguh dan perjanjian kokoh. Ada prinsip-prinsip pernikahan. Yang pertama, ada prinsip musafan ghaliza, komitmen suci. Pernikahan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat adalah suatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dan pemberinya karena yakin bahwa apa yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Istri adalah amanah dari Allah, anak adalah amanah dari Allah yang wajib dipertanggungjawabkan oleh setiap seorang suami. Ini tertuang bagi saudara sekalian, yaitu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. Kedua, yaitu prinsip mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang yang tak bertepi. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah atau rahmah berarti kasih sayang.
Kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Mawaddah menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima. Mawaddah warahmah terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Yang ketiga, prinsip muasyarah bil ma'ruf, perilaku yang santun dan beradab. Pernikahan itu adalah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, melahirkan generasi-generasi yang baik sebagai wujud untuk melindungi agama dan melanjutkan garis keturunan untuk kejayaan agama kita, yaitu Islam. Selanjutnya yang D, tujuan perkawinan. Yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul. Kedua, memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang tiga, menyempurnakan agama. Yang keempat, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Yang kelima, memperoleh ketenangan. Yang keenam, memperoleh keturunan. Yang ketujuh, investasi di akhirat. Maksud investasi di sini, anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai investasi kedua orang tua di akhirat. Hal itu karena anak yang soleh dan soleha akan memberikan peluang bagi kedua orang tuanya untuk memperoleh surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tentang kompilasi hukum Islam, tentang pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Asas hukum Islam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam tidak hanya UU perkawinan, tetapi kompilasi hukum Islam juga terdapat asas hukum di dalamnya. Berikut asas hukum menurut kompilasi hukum Islam. Yang pertama, asas persetujuan. Tidak boleh ada paksaan dan melangsungkan perkawinan. Yang kedua, asas kebebasan memiliki pasangan dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan. Pasal 18, tidak dapat halangan perkawinan. 39 sampai 44 KHI, larangan perkawinan. Yang ketiga, asas kemitraan. Suami istri merupakan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang sederajat. Hak dan kewajiban suami istri haruslah dipenuhi. Terdapat dalam pasal 77 KHI. Suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga. Pasal 79 KHI. Asas untuk selama-lamanya, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah pasal 2 KHI Allah dan menjalankan ibadah. 5. Asas kemaslahatan hidup pasal 3 KHI. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Rukun perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, beragama Islam. Yang pertama, laki-laki jelas orang tuanya dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Yang B, calon istri syarat-syaratnya, beragama Islam perempuan jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan. Wali nikah syarat-syaratnya, laki-laki dewasa mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. Saksi nikah, minimal 2 orang saksi, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa. Ijab qabul syarat-syaratnya, adanya pernyataan mengawinkan dari wali, ada yang pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki, memakai kata-kata nikah, tazwij, dan terjemahan dari kedua kata tersebut. Antara ijab dan qabul bersambungan. Orang tua terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi. Selanjutnya yaitu rancangan undang-undang hukum material peradilan agama. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 adalah bentuk konkret pengaturan negara soal pernikahan. Dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang ini tertera, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 peraturan pemerintah
PP nomor 9 tahun 1974 yang menegaskan sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum di hadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan di kecamatan masing-masing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, presentasi saya. Kesimpulannya bahwa perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara yang diridhoi Allah, sebagai membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan bisa menghasilkan keturunan yang dapat mendoakan kita di akhirat nanti dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.